Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kalian senantiasa dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Nah, tentunya sahabat-sahabatku ada yang memiliki anak kecil ya. Nah, untuk kali ini saya akan mengulas tentang seorang anak kecil, yaitu anak kecil perempuan yang anak ini bisa dikatakan sedikit bandel karena dia itu masih senang bermain dalam kondisi habis maghrib, jadi gelap-gelap gitu ya. Nah, masih berkaitan dengan anak kecil ini yang senang bermain di waktu malam hari. Untuk kali ini saya akan mengulas sebuah artikel misteri yang nantinya juga akan saya sertakan sebuah video nyata tentang anak kecil yang bermain tadi yang saya sebutkan tadi ya. Nah, untuk kali ini akan saya beri judul Jin Umusiban, pengganggu anak kecil. Nah, pengganggu anak kecil di waktu maghrib memasuki waktu maghrib, petang atau senja merupakan pergantian antara malam dan siang. Malam pergantian waktu tersebut memberi kesan yang bisa dibilang seram. Sebab waktu itu saatnya jin juga setan keluar. Anjuran menjaga bayi juga menutup pintu ketika maghrib bukan hanya mitos saja atau kebiasaan semata. Akan tetapi hal tersebut menjadi salah satu perintah Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Mengenai makhluk gaib yang keluar ketika maghrib, dan utamanya adalah anak-anak yang di bawah umur 2 tahun dan juga ibu hamil, karena selain psikis, jin ini bisa menyebabkan sakit fisik. Maka dari itu kita harus tahu siapa jin tersebut, bagaimana cara kerjanya, juga cara bagaimana untuk mengantisipasinya. Sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya, agar kita menutup pintu ketika maghrib, serta menggendong bayi yang masih kecil. Dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskanlah mereka. Kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapat tempat air kalian dengan menyebut asma Allah. Dan tutup tempat makanan kalian dan sebutlah nama Allah. Meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya. HR Muslim. Jin wanita yang mengganggu anak-anak juga ibu hamil tersebut bernama Umusiban, yang mana jin ini pernah menemui Nabi Sulaiman alaihissalam dan menjelaskan siapa saja yang menjadi target utamanya. Ketika melakukan aksinya di waktu maghrib, ia datang dengan ciri-ciri menakutkan seperti berikut ini. Perempuan tua menyeramkan, berambut uban, bola matanya berwarna biru, kedua keningnya bertanduk, rambutnya kusut, betisnya kecil, mulutnya mengeluarkan api, bisa memecah benda besar dengan pekikan suaranya. Nabi Sulaiman bertanya kepada jin tersebut, "Siapa kamu? Apa kamu manusia atau jin?" Karena
Aku tidak pernah melihat orang sepertimu. Perempuan itu menjawab, akulah Ummu Siban atau ibu penyakit sawan yang dapat menguasai ke atas anak Adam, lelaki dan perempuan. Aku bisa masuk ke rumah-rumah, bisa berkokok seperti ayam, menyala seperti anjing, melenguh seperti lembu, bersuara seperti keledai, dan kura-kura atau bersiul seperti ular. Jin ini pun menjelaskan bahwa ia bisa bertukar wajah dan berubah sesuai keinginannya. Ia juga bisa mengikat rahim perempuan, juga membunuh anak-anak yang masih di dalam rahim. Ia bisa masuk ke dalam perut orang hamil atau menendang bayi hingga sang ibu keguguran. Ia juga mengganggu anak-anak kecil hingga mereka diberi rasa panas dan kesakitan yang sangat mengerikan. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menangkapnya dan berkata, "Wahai perempuan yang celaka, kamu tidak boleh lari dari genggamanku sampai memberi satu perjanjian dan bersumpah setia kepada anak-anak Adam laki-laki dan perempuan." Ketika maghrib tiba, seringkali kita melihat anak-anak sering menangis tiba-tiba, terkena serangan demam tinggi, bahkan bisa berakibat fatal, yaitu kematian. Maka sebagai orang tua harus mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW. Harus menutup pintu ketika maghrib, menggendong anak kecil, menutup tempat air, tempat makanan, karena jika tidak, maka jin Ummu Siban bisa menyebabkan sang anak sakit seperti sawan, tangisan, autisme, kenakalan, dan berbagai komplikasi otak. Nah, pada kesempatan ini juga saya sertakan sebuah video, yaitu tentang seorang anak perempuan yang kalau dilihat sepintas tengah bermain-main sendiri dengan asiknya. Padahal hari sudah malam atau habis maghrib. Namun, jika kita cermati dengan seksama, pada video tersebut nampaklah sebuah penampakan pocong anak-anak yang sedang berdiri memandang anak perempuan tersebut. Dan entah sadar atau tidak, tampaklah anak kecil tersebut dengan lugunya malah berlari dengan asyik ke sana kemari, namun tidak merasa takut sedikit pun. Nah, kiranya demikianlah ulasan saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita lebih perhatian dan mengawasi, menjaga buah hati kita supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata dalam penyampaian yang sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.